Prancis menganggap Indonesia sebagai negara strategis di kawasan Indo-Pasifik, sehingga mereka tidak ragu mengirim kapal induknya ke wilayah tersebut sebagai bentuk perlindungan dan kerjasama keamanan. Selamat datang para sahabat pecinta geopolitik dan penikmat aroma solar kapal induk. Hari ini kita nggak bahas kapal Titanic atau kapal pesiar ya, tapi kapal yang bikin negara lain mikir dua kali sebelum nyebur ke laut. Kapal induk Charles de Gaulle. Tanggal 14 Juli 2025 di Paris. Di bawah langit musim panas yang cerah, jalan legendaris Champs-Élysées dipenuhi pasukan-pasukan elit, marching band militer, dan kontingen dari negara kita, Indonesia. Ya, Indonesia. Bukan sedang wisata, bukan juga ngisi lomba tari, tapi menjadi tamu kehormatan dalam parade militer Hari Bastille. Ini serius, yang undang bukan sembarang orang loh, langsung dari Presiden Prancis, Emmanuel Macron. Dan beliau ini dalam momen super simbolik menyebut Presiden kita, Pak Prabowo Subianto, bukan cuma tamu, tapi sahabat. Bayangin ya, di media sosialnya Presiden Macron nge-tweet, dan bukan dalam bahasa Prancis, tapi dalam bahasa Indonesia. Terima kasih telah menghadiri perayaan Hari Nasional kita, sahabat Prabowo. Saya bangga melihat tentara Indonesia berbaris bersama pasukan kita. Luar biasa ya, seorang kepala negara Eropa Barat nulis langsung dalam bahasa kita. Ini bukan sekedar gestur manis, tapi kode keras bahwa Indonesia itu dipandang, dihormati, dan iya, sedikit banyak digandeng untuk tujuan strategis. Tapi tunggu dulu, ini bukan cuma soal parade dan salam manis. Hubungan Indonesia-Prancis ini sebenarnya sudah PDKT alias pendekatan dari lama. Ya, buktinya pada bulan Mei 2025 Macron main ke Indonesia, ke Magelang tepatnya. Kemana? Ke Akademi Militer. Ngobrol dengan para kadep yang lagi belajar bahasa Perancis. Nah loh, bukan belajar bikin croissant atau fashion Paris, tapi bahasa resmi Angkatan Bersenjata Perancis. Apa maknanya? Ya jelas, ada kerjasama strategis. Mungkin 1-2 tahun lagi para perwira kita udah bisa debat taktik militer pakai bahasa Napoleon. Dan makin menarik saat Macron mengenang kunjungan itu saat melihat tentara Indonesia baris di Paris. Sentimental? Iya. Strategis? Banget. Sementara di darat kita parade, di laut Perancis juga unjuk gigi, gak tanggung-tanggung. Kapal induk kebanggaan mereka, Charles de Gaulle, dikirim sampai ke kawasan kita. Ini bukan sekedar jalan-jalan keliling dunia, tapi bagian dari Operasi Clemenceau 25. Mereka menyebutnya sebagai penyebaran pertama kapal induk sejauh ini, alias belum pernah sejauh ini. Dan titik fokus mereka bukan Tokyo, bukan Hawaii, tapi Indonesia. Mereka masuk lewat Selat Indonesia, terus mampir ke Lombok. Iya, Lombok. Bukan cuma buat lihat pantai atau makan ayam taliwangi, tapi buat latihan militer bareng Indonesia dalam operasi pengamanan selat. Ini tuh penting banget, apalagi kalau kita ingat bahwa kawasan Indo-Pasifik sekarang lagi panas dingin. Banyak negara rebutan pengaruh, rebutan jalur perdagangan, rebutan pulau, bahkan pulau yang cuma isinya batu karang pun diributin. Nah, Perancis ini datang bukan untuk ribut, tapi untuk bilang, kami negara Pasifik juga loh, kita main bareng yuk, tapi jangan berantem ya. Dan dalam latihan itu bukan cuma kapal induk doang yang tampil, ada 2 kapal pengawal, pesawat-pesawat mereka sampai ke Australia, bahkan singgah di Teluk Subic, Filipina. Jadi ini semacam Tour de Indo-Pasifik, tapi versi militer. Yang bikin kita makin tersanjung, semua itu dilakukan sambil menjalin hubungan erat dengan Indonesia sebagai mitra utama. Bahkan latihan bareng ini disebut sebagai hak istimewa strategis. Dan kita nggak bisa anggap remeh momen ini.
Karena apa? Karena dalam dunia diplomasi dan pertahanan, ikut parade militer negara lain itu bukan hal sepele. Itu bukan kayak diundang nikahan, terus duduk di belakang, makan, terus pulang. Enggak. Ini lebih kayak disuruh naik pelaminan bareng. Prancis tuh sebenarnya lagi ngirim sinyal kuat ke dunia. Kami punya teman baik di Asia Tenggara, namanya Indonesia. Dan kita pun tanpa perlu banyak ngomong, jawab dengan kehadiran yang gagah, pasukan yang rapi, dan langkah kaki yang mantap di Champs-Élysées. Indonesia membalas undangan dengan kehadiran. Dan jangan lupa, ini juga jadi panggung buat Indonesia tampil bukan cuma sebagai negara berkembang yang doyan ekspor kopi dan nikel, tapi juga sebagai kekuatan regional yang layak diajak duduk satu meja atau satu geladak kapal induk. Coba kita kilas balik ke operasi Clemenceau 25 tadi. Ketika kapal induk Charles de Gaulle dan 2 kapal pengawalnya menembus ke Selat Indonesia, itu tuh bukan kayak orang Prancis salah belok GPS terus nyasar ke Nusantara. Itu adalah manuver yang direncanakan dengan presisi, strategis, penuh pesan politik dan pertahanan. Dan hebatnya, Indonesia nggak cuma bilang silakan lewat. Kita bilang, ayo latihan bareng. Itu artinya kita diakui punya kapasitas, bukan cuma secara geografis, tapi juga secara militer dan diplomatik. Kapal induk itu, kawan-kawan, ibarat papan catur raksasa yang bisa mengubah permainan di lautan. Dan waktu dia mampir ke Lombok, itu seperti seorang grandmaster catur mampir ke rumah kita, lalu ngajak tanding santai di teras depan, sambil bawa jet tempur dan radar canggih tentunya. Dan ya, 2 kapal pengawal mereka juga nggak mau kalah. Sambil jalan, mereka mampir ke Okinawa, ke Australia, dan ke Teluk Subic. Itu semacam world tour, tapi bukan konser. Ini armada militer, bro. Dan Indonesia jadi salah satu spot spesial dalam itinerary mereka. Dalam dunia yang makin ruwet di mana peta kekuatan global berubah cepat kayak musim pancaroba, posisi Indonesia jadi semakin krusial. Kita nggak lagi dipandang sebagai negara netral yang adem ayem, tapi sebagai negara kunci yang punya andil dalam menjaga kestabilan Indo-Pasifik. Dan ini bukan cuma soal strategi global loh, ini juga soal kebanggaan nasional. Tentara kita yang biasanya latihan di hutan dan pantai tropis, sekarang baris di jalan bersejarah Eropa. Dan dunia melihat, dunia mencatat, bahkan dunia mungkin ikut mikir, Indonesia serius nih. Bayangkan dampaknya ke generasi muda. Anak-anak SMA yang biasa lihat parade lewat YouTube, sekarang bisa bilang, itu abangku di barisan depan. Atau minimal, itu bendera kita, bro. Dan semua ini terjadi bukan tiba-tiba. Ini hasil dari hubungan bilateral yang terus dirajut, dari diplomasi yang gak hanya lewat meja rapat, tapi juga lewat latihan lapangan, parade, bahkan unggahan media sosial. Oh ya, satu lagi. Ketika Macron nge-tweet pakai bahasa Indonesia, itu bukan cuma manis-manisan, itu diplomasi digital. Dan jangan salah, satu tweet itu bisa lebih tajam dari 1000 pidato. Karena sekali viral, semua mata tertuju. Semua pihak membaca pesan itu dengan atau tanpa Google Translate. Dan dari situ kita bisa tarik satu benang merah. Hubungan Indonesia-Prancis bukan sekedar hubungan 2 negara beda benua, tapi hubungan 2 kekuatan yang saling mengisi. Yang satu punya kapal induk, yang satu punya jalur laut strategis, yang satu punya jet Rafael, yang satu punya kawasan yang ramai lalu lintas kapal tanker dan kontainer. Cocok kan? Dan jangan lupakan, satu fakta penting. Kawasan Indo-Pasifik hari ini bukan cuma peta, tapi panggung, di mana semua negara berlomba tampil elegan. Dan Indonesia, kita udah siap tampil elegan dengan langkah tegap dan senyum diplomatis. Thanks banget buat yang udah nonton sampai habis. Kalau suka, ya di-like aja. Kalau merasa cocok, langsung subscribe. Dan kalau jempol udah gatal pengen ngetik, antem aja tuh kolom komentar. Mau debat? Boleh. Mau bercanda? Gas. Yang penting sopan.